Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Umahat. Alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah. Kita mulai aja ya ya, sambil nunggu yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya ya. Ya, Amin. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah umat pada pagi hari ini ya, dengan berbagai kewajiban lainnya, amanah ya. Tapi Allah masih memberikan kemudahan buat kita menuntut ilmu ya, khususnya ilmu-ilmu syar'i yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dunia akhirat kita ya ya. Mengangkat derajat kita dan Allah ridho gitu ya dengan apa yang kita upayakan ini ya. Nah, pembahasan hari ini untuk menyambut bulan Ramadan ya, mungkin sambil nunggu yang lain ya ya, mudah-mudahan yang lain bisa segera bergabung ya. Kemarin itu terkait dengan melafalkan tauhid ya, termasuk rukun Islam ya. Kemudian masuk ke pembahasan sholat hari ini insya Allah ya. Nah, sholat ini permasalahannya permasalahan ya dari sholat ini sebenarnya apakah udah benar gitu ya sholat kita ya. Jangan-jangan ada yang masih keliru kita memahami tentang sholat gitu ya. Atau juga wudhu, udah benar belum wudhu kita gitu ya. Karena wudhu dengan sholat itu sepaket ya. Kalau wudhu salah gitu ya, itu mengurangi kesempurnaan sholat ya. Karena hukum wudhu itu berubah menjadi wajib ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib ya. Tidak akan tidak sempurna suatu kewajiban sampai dengan ma la yatimul wajib illa bihi, kecuali dengan itu maka hukum itu juga berubah menjadi wajib. Ya, hukum asalnya tidak wajib, tapi karena wajibnya sholat gitu ya, kemudian kita wajib untuk berwudu dulu gitu ya, maka hukum wudu itu berubah menjadi wajib. Nah, permasalahannya apakah memang udah betul ya wudu kita udah benar belum gitu ya. Nah, insya Allah akan kita lihat gitu ya bagaimana dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ya terkait dengan sholat ini. Nah, yang pertama kali yang perlu kita pahami ya, untuk memahami sebuah perbuatan itu kita harus tahu dulu keutamaannya ya. Ya, selain kita memahami hukum-hukum, terus ilmu-ilmu yang terdapat dalam perbuatan tersebut, maka yang perlu kita pahami itu adalah keutamaannya. Sebenarnya apa sih keutamaan kita sholat ya selama ini gitu kan? Nah, ini yang pertama itu kita lihat, kalau mungkin Umahat bisa buka di modulnya ya, di halaman 141 di modul 2 ya. Nah, itu modul 2 itu ada tentang materi ke-37, cabang iman ke-34 ya. Keutamaan sholat yang pertama adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sudahkah sholat kita mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar? Kalau misalkan belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ada pertanyaan di situ, apakah sudah benar sholat kita gitu ya? Jangan-jangan sholat kita belum benar gitu, makanya selama ini masih aja maksiat jalan gitu ya. Ya, sudah benar belum dari sholat tersebut, sehingga belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, keji dan mungkar disampaikan di Allah berfirman dalam surat
Al-Ankabut ayat 45 ya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi disebutkan di situ, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar di surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi di situ yang penekanannya di situ, sungguh sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti maksiat ya, maksiat. Baik itu maksiat besar, apalagi dosa besar ya. Dosa besar udah nggak melakukan lagi itu ya. Kalau udah sholat ini mencegah ya masalahnya nih, mencegah perbuatan dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil sebenarnya, meskipun manusia nggak akan lepas dari dosa-dosa kecil. Ya, nggak lepas ya ya. Termasuk para nabi ya. Tapi mereka dimaksum ya, disucikan Allah gitu ya. Nah, berbeda dengan manusia biasa ya. Dosa-dosa kecil bisa digugurkan dengan istighfar dan amalan sehari-hari ya, amalan baik. Kemudian kalau dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, melainkan dengan taubat. Nah, di dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, dan yang lainnya, dalam sholat itu terdapat sesuatu yang bisa mencegah dan menghentikan kemaksiatan kepada Allah ya. Disebutkan, maka barang siapa yang sholatnya tidak dapat memerintahnya pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, maka sholatnya tersebut justru tidak akan menambah kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi tidak bermanfaat sholat baginya gitu. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan dan para yang lainnya dan sahabat lainnya dan ulama setelahnya. Maka waktu terbaik untuk mencas keimanan seseorang itu adalah ketika dia sholat. Yakni sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Dengan khusyuk ya. Ini khusyuk ini memang sampai hadis mengatakan juga ya, dalam hadis disebutkan seseorang itu paling sulit untuk khusyuk ya. Paling yang dia dapatkan 80%, 70% gitu ya. Kekhusyuannya. Saking susahnya khusyuk. Dedek, sebentar ya Om ya. Nah, jadi 70% kekhusyuan seseorang gitu ya. Hanya 70 atau 80 ya. Saking gitu ya sulitnya untuk khusyuk. Nah, maka yang menjadi pertanyaan kita gitu ya. Jangankan kita untuk khusyuk gitu ya Om ya. Yang ada kita selalu terburu-buru. Ya. Terburu-buru apalagi untuk bisa tertib setelah sholat gitu ya. Ada aja gitu ya yang membuat kita dialihkan untuk dengan dunia dan lain sebagainya. Nah, ini godaan ya, ujian bagi orang beriman. Apakah dia memang bisa menjadikan benar sebagai tiang agama gitu ya. Nanti akan kita bahas ya, bahwasanya keutamaan sholat ini ya menjadi amal pertama yang akan dihisab ya. Yang kemudian hubungan dengan manusia yang akan dihisab pertama kali adalah hubungan tentang yang ditanya itu adalah darah ya. Darah. Adalah darah. Kemudian yang amalan yang dihisab yang pertama kali adalah sholat gitu ya. Ya. Kemudian disebutkan bagaimana kita akan bisa khusyuk gitu ya ketika kita untuk menjalankan selalu buru ya, diburu-buru dengan hal duniawi gitu ya. Apa aja gitu Om ya. Itu semuanya terjebak ya. Bukan hanya orang-orang yang awam gitu ya, tapi itu bahkan jadi juga dengan orang-orang yang paham gitu ya, orang-orang yang faqih gitu ya, yang paham dengan ilmu bahkan gitu ya. Mereka terjebak dengan tertib saat setelah sholat ya, buru-buru gitu ya. Kecuali kalau memang ada uzur ya Om ya, ada hal yang penting gitu ya, kemudian kita setelah sholat sambil berdiri bisa Om. Setelah sholat nih ya, terus sambil berdiri berjalan kita tetap berzikir gitu ya. Subhanallah yang kita sampaikan kemarin ya. Ada amalan yang utama itu setelah sholat adalah berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33 itu ya. Maka itu sulit dijalankan kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik. Ya. Kemudian ya,
Kemudian disebutkan ya, sulit ya bagi orang untuk meraih sempurnaannya dalam sholat ya. Rasulullah SAW bersabda, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Ibnu Abbas berkata, kamu tak mendapatkan apa-apa dari sholatmu, melainkan apa yang kamu mengerti. Nah ini melainkan dari apa yang kita pahami dari kita sholat itu. Ya, terkadang kita sholat tapi kita nggak paham gitu apa yang kita baca. Ya, ini dari Ibnu Abbas ya ya. Ibnu Abbas menyebutkan kamu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu, melainkan apa yang kamu mengerti darinya. Dan disebutkan juga 2 rakaat sederhana yang penuh penghayatan lebih baik daripada qiyamul lail namun hatinya lalai. Ya, ada orang yang sholat sunnahnya banyak gitu ya. Permasalahannya bukan banyak sholat gitu ya ternyata tapi ya permasalahan. Ya, kayak misalkan tadi ya 2 rakaat. Jadi Umi lagi ngaji dulu. Nanti di luar tutup pintunya ya. Tutup pintunya tolong ya. Ya. Menyempurnakan amalan pokok ini tidak sekedar menjaga supaya tidak tertinggal ya, tapi melainkan menjaga kekhusyuannya. Ya, kalau bukan masalah sekedar banyak jumlah gitu ya Om ya, ternyata tapi seberapa besar ya amalan kita itu berkualitasnya. Kualitas itu berarti dalam hal kita paham dengan apa yang kita baca. Misalkan surah Al-Fatihah, sudahkah kita memahami surah Al-Fatihah itu? Bukan berarti mengartikan kata gitu ya, tapi setiap kalimat yang kita baca itu paham gitu maknanya gitu ya. Makanya waktu itu pernah di sebelumnya ya, Umah sebelumnya pernah membahas surah Al-Fatihah secara tafsir ya dan penjelasannya. Sini duduk sini. Ya, ini. Dedek mau apa? Kata Umi beli itu dulu. Beli jajan dulu bawa. Iya, tolong dulu. Apa nih Umah? Ya. Jadi tadi ya, bukan hanya permasalahan banyaknya rakaat yang kita lakukan, tapi apakah itu berkualitas? Ya, apakah berkualitas? Nah, di sini disampaikan juga menyempurnakan amalan pokok itu ya, itu tidak hanya sekedar menjaga supaya tidak tertinggal atau mungkin banyaknya jumlah gitu ya, tapi apakah sudah berkualitas tadi ya, khusyuk gitu ya, kita memahami dari setiap ayatnya, yaitu ya yang pertama tadi ya, apakah sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, menghapus dosa-dosa ya. Di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian, yang mana ia bisa mandi darinya sebanyak 5 kali. Jadi dalam artian sholat itu gitu ya, waktu itu seperti bagaikan orang mandi ya, mandi 5 kali dalam sehari, yang itu membersihkan dirinya ya dari segala keburukan gitu ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu itu ya dan sholat hari Jumat ke Jumat itu adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Jadi selama kita tidak melakukan dosa besar, maka sholat yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa dari Jumat ke Jumat gitu ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu itu ya dan sholat hari Jumat ke Jumat berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dosa-dosa besar tidak dilakukan. Nah ini hadis riwayat Muslim ya. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya hadis-hadis tersebut ya itu merupakan dalil bagi amal kebaikan ya, hanya dapat dihapus dengan menghapus dosa-dosa kecil saja ya.
Tapi dosa-dosa besar tidak mampu dihapus oleh amal-amalan tersebut. Ya, itu aja dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni sebaik-baik amalan. Ya, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, disebutkan bahwa sholat ini adalah sebaik-baik amalan. Tetaplah kalian beristiqomah dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah sholat. Jadi ini adalah amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang kemudian yang keempat keutamaannya, amalan pertama kali dihisab. Ya, tadi ya disebutkan, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalannya itu buruk ya Om ya. Jadi patokan baik buruk amalan kita yang lain itu ternyata ada pada sholat juga. Jadi ada orang yang sholatnya buruk ya, tapi amalannya ternyata buruk gitu ya. Nah ini pertanyaan ya. Karena tadi apa? Sholat ini ternyata yang membawa dampak besar bagi kehidupan seseorang. Iya Mas. Ya. Jadi sholat ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan seseorang. Kalau sholatnya bagus gitu ya, maka bagus seluruhnya gitu ya. Tapi kalau sholatnya yang nggak bagus, maka ada yang pasti yang sesuatu yang tidak akan beres gitu ya dalam kehidupan seorang. Maka benar-benar harus dijaga bagaimana kita mendahulukan sholat daripada yang lainnya. Amalan utama ini. Terkadang ada orang yang terlalu mendahulukan amalan keluar rumah misalkan anggaplah gitu ya, seorang yang dia selalu aktivis misalkan ya. Dia getol gitu ya di luar untuk menyampaikan Islam misalkan ya. Tapi ternyata sholatnya masih bermasalah. Ya. Sholatnya ternyata belum benar. Ya, jangankan sholatnya dulu nih ya, pemahaman wudhunya ternyata masih ada yang keliru. Ya. Ada bahkan orang sholat gitu ya, Om ya, seperti tangannya ditempel ke lantai. Seperti disebutkan dalam hadis itu seperti anjing gitu ya. Seperti guguk gitu ya, Om. Ada ternyata orang yang ternyata dia getol dengan amalan yang lain, ternyata sholatnya masih belum benar gitu. Dia belum terlalu menyepelekan amalan-amalan pribadi. Ya, padahal amalan pribadi itu ya akan ini kita ya kelak gitu ya di akhir hari kiamat. Yang pertama ditanya Allah itu tentang diri kita dulu. Ya, bukan orang lain dulu ya, tapi diri kita dulu nih. Ini wudhunya udah benar belum gitu ya. Terus masalah ini udah benar belum? Masalah-masalah amal-amal pribadi gitu ya. Nafsiyah atau pembahasan iman kita, iman dan akidah gitu ya. Itu yang akan pertama kali dihisab, ditanya gitu ya. Sementara yang lain-lain kita terlalu memprioritaskan dan akhirnya lupa untuk mempelajari amal-amal solih itu ya. Karena yang berlari menuju Allah itu adalah hati kita. Hati kita yang berlari menuju Allah, bukan fisik kita ya, bukan rajinnya kita ya. Tapi ternyata hatinya rapuh ya. Melakukan bukan karena Allah ternyata gitu ya. Atau hanya sekedar pujian dan hanya sekedar pengakuan manusia. Atau mungkin sibuk dengan perkara-perkara yang itu ditanya terakhir misalkan ya. Hisab yang terakhir. Tapi kita malah untuk hisab yang pertama, amalan pertama ini ternyata tidak memprioritaskan. Ya ini ya. Ya, ini Afwan Ustazah, suaranya hilang muncul. Oh gitu ya, Om. Bentar, Om. Ini HP-nya udah agak masalah ya, sebentar ya. Ya, ini Om ya. Jadi prioritas pertama ya bagi seorang muslim ya ketika dia dengan akidahnya ya. Berarti akidah itu amalan hati kita ya. Apakah kita sudah ikhlas belum gitu ya. Kemudian bukan hanya amalan hati tapi kemudian kita memperhatikan rukun-rukun Islam kita gitu ya. Amalan-amalan pokok ya, yaitu amalan pokok yaitu tadi ya sholat yang pertama kali dihisab ya.
Ya, ini keutamaannya ada beberapa tadi Om ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan sholat ini. Maka harus kita perhatikan. Jangan sepelekan meski ada hal kecil yang tidak sempurna dalam sholat. Contoh ya Om, ruku. Ini masalahnya ruku kita perhatiin gitu ya, anak-anak bahkan gitu ya, atau orang tua juga bahkan. Ketika ruku gitu ya, nggak sejajar punggungnya. Jadi punggungnya belum masih bengkok, masih nggak lurus gitu ya. Nah itu perhatikan karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, artinya ya, sungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Namun sholatnya selama itu walau satu sholat pun. Boleh jadi sebabnya dia menyempurnakan rukunya, tapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Syaibah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahih Al-Bukhari. Nah, jadi disebutkan orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Sujud gerakannya salah, ruku juga salah ternyata gerakannya. Padahal ruku itu harus sejajar, lurus punggungnya gitu. Punggungnya itu lurus, nggak boleh kecuali kalau memang masalah ya, tubuhnya lurus makanya. Kemudian bentuk sujud yang sebenar itu sebagaimana yang Rasulullah dalam hadis itu disebutkan, Rasulullah itu ketika sujud sampai kelihatan gitu ya, ibaratnya itu diangkat gitu ya, diangkat. Nah bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu dalam sebagian hadis itu yang dikepit ya, sampai ke perut gitu ya, perempuan itu hadis. Tapi jangan sampai ketika di ini juga gitu ya, dilebarkan sampai ya kayak laki-laki juga gitu ya, misalkan pas lagi sholat gitu ya, jamaah kemudian menjadi terganggu orang sebelahnya gitu ya, nggak begitu juga ya. Tapi memang dibuka, dikepit ke perut, dulu ternyata itu adalah hadis dhaif, benar hadis, tapi itu tidak lebih kuat daripada hadis yang menyebutkan dibuka lebar. Jadi jangan sampai dibuka terlalu juga gitu ya, tapi dibuka, diangkat gitu. Ya anggota sujud itu mungkin ya udah paham ya, tidak ya, mungkin tidak. Kemudian telapak tangan 2, kemudian ini kaki ya, menghindari ya, lutut. Ya, Bukan suaranya kok tidak jelas ya di tempat saya. Wah, Masya Allah. Ya bentar ya ya, saya keluar ya. Iya, di saya juga Masya Allah. sering hilang suaranya ya. Kalau ini masih kedengeran nggak, Nah begini oke, Ustazah. Nah, Oke iya ya. udah. Oh iya, saya berarti harus dikeluarkan nih. Ya, jadi tadi ya ya, sampai mana tadi ya? Jadi bentuk sujud yang benar ya, sesuai dengan apa yang hadis Rasulullah itu diangkat. Tadi pas ruku tadi suara saya terdengar nggak pembahasan ruku tadi? Kalau ruku insya Allah terdengar, yang sujud ini belum. Ya sujud ya. Jadi sujud ini yang hadis yang pernah kita diajarkan dulu waktu kecil mungkin ya ya, dikepit ke perut gitu ya. Itu adalah hadis dhaif, lemah. Dan kuatnya adalah hadis yang sahihnya adalah diangkat. Sebagaimana laki-laki mengangkat tapi nggak sampai lebar gitu ya, nggak terganggu orang di sebelah ketika sholat jamaah misalkan. Diangkat. Jangan juga disebutkan seperti anjing kata Rasulullah ketika tangan ditempel semuanya sampai siku ke ke tempat sujud gitu ya. Anggota sujud itu jidat, hidung ya, mulut enggak ya. Mulut enggak, jidat, hidung, kemudian lutut, kemudian telapak tangan, kemudian ujung jari itu ya. Nah, itu anggota sujud ya, yang menempel di tempat sujud itu. Jadi tadi ya yang dikepit ke
perut itu adalah hadis dhaif. Pernah ya dulu ada yang bertanya, mana yang ini gitu yang lebih utama gitu ya. Nah, yang ternyata dalam hadis yang lebih sahih, yang lebih apa namanya, lebih baik dilakukan adalah yang hadis sahih ya, yaitu diangkat ya, bukan dikepit. Meskipun di situ kalau perempuan dikepit gitu ya, ternyata tidak lebih kuat hadisnya ya dibanding yang diangkat. Jadi itu ya, ada beberapa yang tadi ya anggota sujud tadi ya. Ya bahkan kita harus menyempurnakan itu tuh apa ruku dan sujud kita. Jangan-jangan itu yang ternyata masih keliru. Ruku masih kayak apa namanya, hanya ala kadar ya, tidak meluruskan punggungnya gitu, punggung ini ya, lurus gitu ya. Mungkin masih nanti bisa dicek mungkin sama anak gitu ya, atau anak kita bisa lihat, ini udah benar belum rukunya gitu ya. Ternyata rukunya belum sempurna. Bahkan kata Rasulullah tadi 60 tahun sholat ternyata, tidak diterima karena ketidaksempurnaan tadi ya, ruku dan sujudnya. Kemudian disebutkan, manusia yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dalam sholat. Siapa yang mencuri itu ya dikatakan ya, yang mencuri sholatnya yakni beliau bersabda dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, atau beliau bersabda dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku. Berarti di sini permasalahannya ada di gerakan, bukan hanya sekedar bacaan tapi di gerakannya udah salah gitu. Ya. Nah, ini masalah ruku dan sujud ya. Kemudian ini menyepelekan hal-hal kecil ya dalam sholat, ternyata itu fatal ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan kalau dia mati dalam kondisi sholat model begini, kata Rasulullah, maka dia mati bukan di atas petunjuk agama Muhammad SAW. Sahih ya ya, sahih. Jadi dahsyatnya sholat ya, ini apa namanya berpengaruh ya terhadap apa namanya kehidupan seseorang ya, karena berpengaruh sekali ya, baik itu dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Kemudian tingkatan kualitas sholat. Yang pertama, Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengatakan ada 5 tingkatan sholat. Yang pertama, mu'aqqab, orang yang disiksa. Siapa dia? Dia adalah golongan orang yang tidak memperhatikan rukun dan syarat sah sholat. Wudhunya belum benar, mengabaikan azan dan seterusnya ya. Ini jadi cenderung malas ya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang disiksa, mendapatkan siksa dari sholatnya. Dia sholat tapi ternyata tadi nggak mencegah dia dari perbuatan maksiat. Jadi buat apa sholatnya ibaratnya gitu ya? Karena disampaikan ini apa namanya wudhunya belum benar, ya wudhunya nggak belum sempurna, belum tahu rukun dan syaratnya sholat gitu ya. Kemudian muhasab, muhasab ini yang diperhitungkan nih sholatnya. Yakni siapa mereka? Orang yang sudah menjaga waktu sholat. Begitu juga dengan rukun dan syaratnya, dia sudah belajar ya dengan rukun dan sholatnya. Ya, kemudian sholat itu sudah mencegah dari perbuatan mungkar. Yang ketiga yaitu mukaffar anhu, yaitu diampuni dosa dan kesalahannya, yakni adalah orang-orang yang sudah mampu menjaga sholatnya baik lahir ataupun batin, ya senantiasa berperang melawan hawa nafsu. Ya, ini diampuni dosanya. Kemudian musabun, diberi pahala. Ya ini tingkat apa namanya mencapai tingkat istiqomah ya. Kemudian muqarrab min rabbi, dekat dengan Robnya yaitu golongan tertinggi. Nah ini golongan tertinggi ini berarti udah bukan hanya kualitas saja ya, tapi kuantitas juga udah banyak. Yang dia udah merasa menikmat ya. Sholat itu justru sesuatu yang sangat dia tunggu-tunggu ya. Nikmat gitu ya. Biasanya ini orang-orang yang sudah para ulama ya. Para ulama sudah merasakan nikmatnya sholat gitu ya. Dan udah tingkat ihsan ya. Ketika dia sholat, dia merasa dilihat oleh Allah ya. Ketika dia nggak bisa merasa melihat Allah, maka dia merasa Allah yang melihatnya. Maka ini tingkat tertinggi ya. Ya, kemudian berlindung dari setan kanzab. Ya, mengapa sholat itu bisa
ketika sholat kita malah nggak khusyuk, malah justru teringat semuanya gitu ya, apa yang kita apa eh, apa namanya yang tadi nggak ingat gitu ya, tapi ternyata pas sholat itu justru ingat. Ini hati-hati, ternyata ini disebut ada setan khanzab ya. Khanzab itu dalam hadis Rasulullah disebutkan, wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan khanzab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awuz dan meniuplah ke kiri 3 kali. Gitu ya. 3 kali ke kiri. Kemudian Utsman mengatakan, aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku. Hadis Sahih Muslim nomor 2203 ya. Jadi ada memang itu yang disebut dengan setan khanzab. Kerjanya memang ketika sholat malah memunculkan sesuatu yang tidak tadinya terfikirkan, malah terfikirkan waktu sholat. Ya makanya orang sulit khusyuk itu ternyata ini gitu ya. Aduh gitu ya, jadi ingat masakannya, jadi ingat anaknya, jadi ingat ini itu segala macam gitu ya. Anaknya keluar rumah tadi gimana ya gitu ya. Maka di situ kita harus pastikan dulu gitu ya. Ada orang gitu ya Om ya, ingin khusyuk itu benar-benar dia mengkondisikan semuanya dulu baru dia sholat. Ya itu ada orang seperti itu gitu ya. Ada juga orang yang sudah gitu ya, tawakal ketika dia sholat, apapun di luar sana misalkan ini ya, ya sudah gitu ya. Dititipkan kepada Allah semuanya gitu ya urusannya. Jadi semua urusannya dititipkan kepada Allah, kemudian dia sholat gitu ya. Nah itu dengan berbagai ya cara orang ya ketika dia ingin meraih kekhusyuan gitu ya. Nah salah satu tadi ya memahami apa yang kita baca. Ya mungkin tidak perkata mungkin bisa, tapi secara apa maksud dari apa yang kita baca gitu. Nah ini tentang tadi ya keutamaan sholat dan pesan-pesan Rasulullah ya terkait sholat kita ya. Kemudian kita lihat fikihnya. Yang pertama, niat. Pertama rukun itu niat. Yang termasuk rukun itu adalah niat. Maka di sini niat itu semua ulama sepakat niat itu ada dalam hati. Kenapa ada ulama yang mengatakan usolli fardun subhi misalkan ya. Itu adalah ulama mazhab Syafi'iyah yang ketika mereka menyebutkan niat itu kalau nggak diucapkan nggak menambah kekhusyuan, maka mereka mengucapkan, melafazkan dengan maksud itu supaya lebih khusyuk gitu ya. Tapi yang saya ambil pendapatnya adalah tidak dilafazkan ya. Kalau Imam Syafi'i sendiri bagaimana? Imam Syafi'i sendiri adalah ketika sholat, ketika mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati itu udah niat. Jadi dalam hati. Kalau beliau itu sholat zuhur gitu ya, atau sholat apa? Dalam hati, ketika mengangkat Allahu Akbar, itu Imam Syafi'i. Ya kalau imam yang lain ya sebelum itu ya, udah memang kita ada niat nih, udah sholat mau sholat zuhur, sholat asar, itu sudah masuk ke dalam kategori niat. Jadi tidak perlu dilafazkan. Itu seluruh mazhab imam mazhab ya, mengatakan tidak ada dilafazkan. Ya. Tapi yang ada pun yang melafazkan usolli gitu ya, itu adalah mazhab Syafi'iyah, ulama ya, ulama mazhab Syafi'iyah ya, ulama mazhab yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Syafi'iyah yang mereka dengan melafazkan itu katanya, dengan maksud supaya semakin kuat ya, menguatkan niatnya gitu ya. Tapi yang saya ambil adalah sesuai dengan apa yang dalam hadis ya, atau penjelasan ulama mazhab ya, karena imam mazhab ini mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman para sahabat. Jadi mereka masuk kepada ulama tabi'in ya. Ya, ulama tabi'in. Ulama tabi'in itu mereka lebih dekat hidupnya di zaman para sahabat. Udah dekat gitu ya. Sementara ulama selain itu gitu ya. Bahkan ulama Imam Muslim, Bukhari ya, perawi hadis itu hidupnya setelah itu. Masa-masa tabi'ut tabi'in ya. Mungkin bisa dicek ya Om ya, masa-masa para ulama itu ya hidupnya di zaman masa apa, apakah mereka tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu ya. Ya, dikatakan tabi'in yang paling utama adalah Qais Al-Qarni ya. Uwais ya, bukan Qais. Uwais Al-Qarni ya, yang beliau
tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi hidup di zaman Rasulullah. Karena nggak bertemu dengan Rasulullah, ya, dan hanya bertemu dengan sahabat, maka beliau masuk dalam kategori tabiin dan dikatakan tabiin terbaik gitu Om ya. Nah ini ya hidup-hidup masa-masa para ulama gitu ya. Yang kata di dalam riwayat disebutkan Uwais Al-Qarni ini orangnya doanya makbul gitu ya. Sekali mengangkat ke tangan ke apa mengangkat tangan gitu ya dikabulkan doanya. Dan beliau hanya hidup membersamai dengan ibunya ya. Nanti akan kita bahas di pembahasan berbakti kepada orang tua ya ya. Jadi saking utamanya berbakti kepada orang tua ya. Nah ini ya ulama-ulama yang hidup ya dekat dengan para sahabat, mereka lebih paham ya mana yang paling mendekati yang benar ya. Ada yang benar, tapi ada yang lebih utama lagi gitu Kadang ada amalan yang kita lakukan nih ya, betul benar, tapi ada yang lebih benar daripada itu maksudnya. Ada yang lebih utama. Kita memilih keutamaan ataukah ya memang dibenarkan ya. Dalam Islam dibenarkan misalkan. Maka kita lebih memilih yang paling utama. Salah satunya niat tadi ya. Itu tuh yang menyebutkan mengucapkan lafaz usolli itu adalah mazhab Syafi'iyah. Ya silakan Ummahat kalau masalah ikut yang mana gitu ya. Itu dikembalikan kepada diri kita ya. Nah, kalau mazhab sepakat hanya dalam hati ya. Itu niat. Kemudian takbiratul ihram. Para imam sepakat takbiratul ihram itu dilafazkan Allahu Akbar. Itu sepakat ya. Nah, kalau Imam Hanafi mengatakan boleh dengan kalimat pengagungan yang lainnya. Allahul Azim. Itu boleh. Allah gitu ya. Itu boleh juga. Tapi selebihnya mengatakan Allahu Akbar ya. Jadi kita mengambil yang mayoritas. Kalau saya mengambil pendapat yang mayoritas yaitu Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan. Ya, pas mengangkat tangan ini Imam Mazhab sepakat hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah nggak sampai wajib ya, Om. Namun berbeda tentang batasannya. Kalau Imam Hanafi mengatakan sejajar dengan telinga. Telinga ya. Kalau Imam Maliki dan Syafi'i itu sejajar dengan bahu. Allah. Kalau Hanafi tadi telinga, kalau yang Maliki dan Imam Syafi'i sejajar dengan bahu. Sementara Imam Hambali itu ada 3 pendapat. 2 diantaranya seperti pendapat imam yang lain, ya, yang mayoritas dan yang pendapat yang lain boleh memilih. Jadi boleh memilih gitu ya. Kalau Imam Hambal. Kemudian saat berdiri, hukumnya fardu. Nah ini hukumnya fardu kalau berdiri ya. Kemudian bersedekap. Ulama sepakat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, dan hukumnya juga sunnah, nggak sampai wajib. Namun ada riwayat yang paling masyhur juga, tangan dijulurkan ke bawah. Nanti kalau Ummahat ke Mekah, lihat ada orang yang sholat, dia nggak disedekap ya, dia di bawah aja tangannya dijulurkan gitu ya. Nah ini ternyata itu menurut ada pendapat dari imam, yakni ada 2 ya. Ini riwayat yang paling masyhur, tangan itu dijulurkan lurus ke bawah. Ya. Ini kita lihat tempat meletakkan tangan, yang satu Imam Hanafi di bawah pusar ya. Maliki dan Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar ya. Kemudian Hambali ada 2 pendapat, yaitu tapi yang paling masyhur adalah pendapat Imam Hanafi tadi di bawah pusar. Kalau saya di dada ya Saya mengambil selama ini di antara di atas pusar dan dada. Di bawah dada, di atas pusar ya. Itu menurut Imam Maliki dan Syafi'i. Nah, kemudian iftitah. Iftitah itu 3 mazhab, sepakat doa iftitah itu hukumnya sunnah ya. Kalau nggak dibaca juga nggak masalah, Kecuali Imam Maliki langsung membaca Al-Fatihah. Jadi nggak perlu pakai doa-doa iftitah ya. Kalau Imam mazhab Maliki ya, itu sebagian besar ada di kota Madinah. Ya, karena beliau di sana dulu ya, Imam Maliki itu, maka mereka itu kebanyakan langsung Al-Fatihah, nggak membaca iftitah dulu gitu ya. Kemudian isti'azah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Imam Hanafi mengatakan itu diucapkan hanya pada rakaat pertama, Syafi'i tiap rakaat. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Maliki tidak perlu membaca ta'awuz, langsung aja bismillah. Itu ya sebelum baca Al-Fatihah itu kan ada ta'awuz gitu ya ya. Maka
Kalau saya baca ta'awudz sebelum Al-Fatihah ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ini sepakat Al-Fatihah hukumnya wajib. Jadi wajib dibaca ketika sholat. Imam Syafi'i dan Hambal wajib tiap rokaatnya. Sementara Imam Hanafi wajib hanya 2 rakaat pertama. Ya. Jadi Al-Fatihah itu hanya wajib hanya di 2 rakaat pertama. Rakaat berikutnya dihukumi tidak wajib. Ya. Kemudian Imam Maliki ya, ini berbeda ya. Berbeda. Maka seperti beliau Imam Maliki seperti Imam Hambal dan Syafi'i tadi, yakni apa? Wajib pada tiap rakaat. Jadi ya hukumnya ya udah wajib ya. Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Itu yang kita ambil ya, saya ambil ya. Kemudian membaca basmalah. Basmalah bagian kalau imam yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Tapi ada imam yang mengatakan dia bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak diwajib dibaca. Yaitu Imam Hanafi dan Maliki. Ya. Yang sering sepakat itu adalah Imam Syafi'i dan Hambal gitu ya, sering ya. Kemudian Maliki sama Imam Syafi'i ya, sering tuh ya, yang sepakat ya terkait dengan pendapat ya, suka sering berbarengan gitu ya. Kayak misalkan tadi ya, basmalah bagian dari Al-Fatihah, betul ya. Maka baca basmalah. Dan saya menganggap basmalah itu meyakini bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi disebut itu ayat pertama. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan basmalahnya dalam Al-Fatihah itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Jadi mulai dari alhamdulillah berarti ya. Nah, itu saya meyakini bahwasanya basmalah dibaca di ayat setiap baca Al-Fatihah, berarti basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertamanya. Nah, kemudian apakah dibaca keras atau pelan? Imam Syafi'i mengatakan membaca bismillah itu dibaca keras. Berarti maksudnya sama ya. Dalam artian dibaca sama dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Imam Hanafi dibaca perlahan aja. Misalkan kayak sholat mereka gitu ya. Pas baca bismillah dipelankan. Alhamdulillahirabbil alamin langsung ya. Tapi dia baca gitu ya. Tapi kalau Imam Maliki hal yang disukai tidak dibaca, nggak usah dibaca karena menganggap bukan bagian dari Al-Fatihah ya. Itu Imam dari berbagai pendapat Imam mazhab ya ya, banyak model-model ya yang tata cara sholat. Kok bisa berubah, berbeda-beda? Karena para sahabat itu melihat Rasulullah pun berbeda ketika sholat. Kadang beliau membaca surat Al-Fatihah iftitah ini. Kadang beliau mencontohkan seperti ini. Maka sampai riwayat ke para tabi'in itu berbeda-beda ya. Para sahabat itu ya memahami Al-Qur'an atau memahami hadis yang berbeda, maka sampai ke para tabi'in juga berbeda gitu ya. Ulama setelahnya gitu ya. Itu akan berbeda juga. Maka apalagi kita ya. Yang itu tuh udah berapa kurun gitu ya, generasi yang itu udah bercampur-campur gitu ya. Model tata cara ulama yang membawakan sholat seperti ini dan lain sebagainya. Maka kita merujuk kepada apa yang terdapat dalam konteks hadis yang disebutkan dijelaskan oleh para tabi'in ya. Kalau saya lebih lebih cenderung kepada itu ya. Melihat konteks hadisnya gitu ya. Oh ini hadisnya jelas gitu ya. Sahih gitu kan. Kemudian ada ulama yang sepakat di situ gitu ya. Masyhur, maka kita mengikuti yang demikian gitu. Ya, kemudian yang tidak bisa baca Al-Fatihah berarti bagaimana hukumnya? Hendaknya ia berdiri selama bacaan Al-Fatihah. Itu Imam Maliki. Ya kalau orang mu'alaf nih misalkan ya dia belum bisa baca Al-Fatihah. Maka hendaknya dia berdiri selama waktu surah Al-Fatihah itu. Iya. Kemudian boleh melihat mushaf misalkan ya. Tapi ada juga imam yang mengatakan tidak boleh melihat mushaf. Maka dia seperti itu aja. Diam berdiri selama bacaan Al-Fatihah. Kemudian Imam Hanafi, maka ia berdiri selama bacaan Al-Fatihah ya. Berarti boleh menggunakan bahasa selain Arab, kata Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Hendaknya dia membaca tasbih. Tidak boleh dengan bahasa lain. Nah, Imam Syafi'i ini ketat ya, ya. Beliau lebih warok ya ketika mengambil hukum ya. Lebih hati-hati gitu, Ini lagi kurang sehat ya, ya. Pagi-pagi udah dikasih imam ini.
Ya, ini pendapat apa namanya terkait dengan pelan atau enggaknya tadi Om ya. Kemudian membaca amin. Bacaannya tidak dikeraskan. Kalau Imam Hanafi, kalau Maliki dikeraskan oleh makmum, Syafi'i dikeraskan oleh imam dan makmum, dan Hambali dikeraskan oleh imam dan makmum. Jadi kalau selama ini saya meyakini amin itu dibaca oleh imam dan makmum. Kemudian surat lain setelah Fatihah ini sepakat hukumnya sunnah, ya. Sunnah dibaca boleh gitu ya, dapat pahala, nggak dibaca juga silahkan gitu ya. Nah ini yang saya ambil pendapatnya, mengeraskan bacaan surat, yaitu imam sepakat bacaan dikeraskan pada sholat jahriyah, yaitu hukumnya juga sunnah. Tapi jahriyah ya, kalau sholat yang siriyah yang nggak dibaca keras gitu ya, maka juga pelan aja ya membacanya. Nah ini hukumnya sunnah. Kemudian ruku. Imam sepakat hukumnya fardu, wajib untuk ruku ya. Nah ini imam hukumnya fardu, tapi mereka hanya berbeda pendapat terkait dengan tumak ninah. Kalau saya mengambil tumak ninah itu fardu, ya. Kalau Imam Hanafi sunnah ya. Jadi kalau nggak tumak ninah juga dibolehkan gitu Kalau menurut Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mayoritas ya, maka hukum tumak ninah termasuk adalah rukun sholat. Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak ketika membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Subhana rabbiyal a'la, ya ketika kita udah baca itu, maka berhenti dalam satu tasbih. Tasbih sebanyak selama membaca Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim berarti itu hanya 2 detik ya. 2 detik berhenti, tumak ninah dulu baru kita ini apa namanya bangkit dari ruku gitu ya. Jadi waktu tumak ninah itu pada apa aja Nanti dijelaskan di sini ya. Tumak ninah itu pada waktu ruku ke antara ruku ke apa namanya berdiri, dari berdiri ke sujud, kemudian dari sujud ke antara 2 sujud, ya, kemudian duduk antara 2 sujud ke sujud lagi. Nah itu tumak ninah, yaitu hukumnya fardu. Jadi kita harus berhenti sejenak. Ya berhenti sejenak dalam artian Subhana rabbiyal azim ya, dalam waktu 2 detik berhenti. Ya, dalam waktu 2 detik itu kita berhenti dulu baru kita lanjut lagi gitu ya ke gerakan berikutnya gitu ya. Nah, maka tasbih dalam ruku itu berbeda-beda, nanti ada bacaannya, nanti kita akan bahas ya. Kalau Hambali, Imam Hambal mengatakan wajib 1 kali Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ya, atau mungkin Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada 3 kali gitu ya. Maka semuanya mengatakan Imam Hambal mengatakan wajib 1 kali. Kemudian pendapat yang sunnah ya, yang 3 kali itu adalah sunnah. Semuanya sepakat yang kalau ada membaca 3 kali nih itu sunnah. Misalkan ummahat nih, kalau saya ya malas sholat lagi ini gitu ya, lagi berburu, maka dibaca Subhana rabbiyal azim aja sekali. Nggak perlu sampai 3 kali ya. Apa namanya? Jadi gimana kalau misalkan kita udah mengikuti mazhab Syafi'i gitu ya. Maka sebenarnya dalam Islam itu tadi ya, kembalikan, kita nggak harus berpegang kepada satu mazhab ya. Tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah pernah baca 1 kali, Rasulullah pernah baca 3 kali. Maka ketika misalkan sholat rawatib ya, kan ada orang yang akhirnya malas sholat rawatib karena apa? Kelamaan. Tapi karena kelamaan, maka kita ngambil yang wajibnya. Kayak misalkan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, pas sujud ya. Itu seperti itu dibolehkan, wajib hukumnya 1 kali. Tapi kalau yang kita baca 3 kali, sunnah, itu lebih utama gitu ya. Misalkan sholat rawatib, males nih kayak gitu aja. Jadi kalau rawatib kalau si pribadi gitu ya, itu lebih singkat aja daripada sholat wajib saya gitu. Daripada enggak, ya biarin saya baca Subhana rabbiyal a'la 1 kali, Subhana rabbiyal azim 1 kali gitu ya. Atau doa sujud, doa di antara 2 sujud, antara sujud dengan sujud duduk di antara 2 sujud itu saya baca apa? Yang paling singkat. Kalau saya lagi sholat rawatib gitu ya. Apa yang saya baca yaitu Robbi fili. Itu ada yang doa duduk di antara 2 sujud. Jadi kita harus tahu nih banyak bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Atau misalkan doa iftitah. Nanti akan kita bahas juga ya. Doa iftitah Rasulullah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ titik. Udah itu dikatakan membuka pintu langit. Dan ada lagi inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu juga ada, tapi berbeda. Doa iftitah yang lainnya itu. Jadi kalau kita menggabungkan dua gimana boleh gitu ya Om ya. Sebagaimana para mazhab Syafi'iyah menggabungkan antara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu ya, sebenarnya nggak ada ini ya. Wajjahtu nggak ada ini. Dalam konteks hadis itu langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu boleh dua, menggabungkan dua iftitah. Tapi kalau satu iftitah yang pendek ya silahkan Jadi kalau ummahat lagi sholat rawatib ya keutamaannya yang luar biasa ya akan kita bahas. Maka yang pendek-pendek ya dibaca subhana rabbiyal azim satu kali, subhana rabbiyal a'la satu kali itu diperbolehkan. Ya, bukan nggak boleh ya Kan ada ya, nggak boleh harus subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu ya. Kok salah bacaannya gitu ya. Ternyata hadisnya ada ya. Hadisnya disebutkan Rasulullah kadang baca ini, kadang baca itu gitu ya. Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya ya. Itu doa-doa iftitah Rasulullah. Ya jadi boleh kita baca apapun, silahkan mangga Kemudian di tasyahud hambali yaitu tasyahud awal wajib, selebihnya sunnah. Jadi tasyahud awal itu wajib menurut Imam Hambal, kemudian selebihnya itu adalah sunnah. Kemudian duduk iftiros ya. Itu tasyahud awal dan tawaru tasyahud akhir hukumnya sunnah. Nah, ini ada yang meragu-ragu dengan apa yang kita bahas hari ini pernah ya. Maka saya pastikan saya pernah pastikan ya ke guru saya gitu ya. Beliau di Universitas Islam Madinah, saya tanya, Ustadz kalau begini gimana gitu ya. Kalau misalkan hanya terpaku dengan satu bacaan itu terus gitu ya, nggak boleh. Banyak katanya bacaan Rasulullah itu banyak gitu ya. Dalam hadis disebutkan maka boleh ketika sholat mengganti-ganti bacaan itu ya. Bacaan tadi ya iftitahnya ya. Saya udah pastikan insya Allah benar ya ya. Mudah-mudahan kita di jalan yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang contohkan oleh Rasulullah ya ya. Jadi nggak menyalahi ya. Karena ada orang yang nggak mengatakan ya udah Imam Syafi'i aja gitu ya. Nggak boleh yang lainnya gitu kan. Nah, ini nggak boleh juga ya ternyata. Kemudian salam. Oh iya tadi ya Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi itu tidak ada duduk iftiros di tasawuf awal ya. Kalau ummahat lihat nanti ya orang-orang India, orang-orang Pakistan, ya Imam Hanafi ini kan rujukan orang-orang India, Pakistan dan ada beberapa negara ya. Itu mereka nggak ada tasawuf awalnya ya. Duduk ininya. Iftiros ya. Jadi mereka itu langsung duduk seperti tasawuf awal gitu. Ya, nggak ada duduk tawaruk ya. Bentar ya. Imam Hanafi dan Maliki membaca sholawat dalam tasawuf akhir hukumnya sunnah. Nah, ini Imam Hanafi disunahkan duduk iftiros di kedua tasyahud. Ya, jadi ya dalam setiap duduk iftiros itu ya duduk antara tasawuf awal dan akhir itu sama modelnya gitu Mereka duduknya iftiros, bukan tawaruk. Tawaruk itu yang tasawuf akhir ya, duduk yang kayak tasawuf akhir kita gitu ya. Yang kalau saya tetap ya, yang duduk yang pertama tasawuf awal adalah duduk duduk iftiros, yang tasawuf akhir adalah tawaruk. Beda model duduknya berbeda. Ya, mungkin ummahat udah paham ya. Nah, kalau di India kita lihat dia nggak ada yang kayak tawaruk itu nggak ada ya. Mereka iftiros ya duduknya. Ya, nanti kalau akan terlihat ya kalau kita umroh atau haji akan terlihat berbagai macam ragam manusia ya tata cara sholatnya. Dan itu kita nggak bisa boleh sesat-sesatin gitu ya. Oh sesat gitu ya, salah gitu ya. Padahal mereka bermazhab dengan Imam Hanafi misalkan ya, atau Imam Maliki gitu ya. Nah ini salam ya, salam yang disyariatkan adalah dua kali. Kalau Imam Maliki mengatakan satu kali aja gitu ya. Kemudian kunut.
Kalau Imam Syafi'i dan Maliki sunnah dalam sholat subuh. Sunnah mengatakan Hanafi tidak disunahkan, Hambali hanya disunahkan untuk segala kepala negara. Untuk kepala negara aja. Maka kita lihat berbagai kadang sholat subuh ada yang kunut, ada yang enggak, ya. Itu ada lagi ulama mengatakan bahwasanya kunut pada sholat subuh itu adalah ada disebutkan hadisnya, tapi itu hadis dhaif. Ya, kemudian Imam Hambal ya mengatakan untuk kepala negara aja gitu, jadi nggak perlu dibaca. Hanafi tidak disunahkan, jadi nggak sunnah ya, nggak perlu dibaca gitu ya. Kemudian Imam Maliki dibaca. Ini yang saya lihat di kitab Imam Mazhab ya. Ya, imam yang membaca kunut berarti Hambali hendak mengikuti. Kalau Imam Hanafi tidak boleh diikuti. Kalau imamnya kunut nggak boleh diikuti kata Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i dengan mengangkat tangan ya setelah dibaca setelah ruku ya. Imam Syafi'i mengatakan mengangkat tangan ketika setelah ruku. Kemudian Imam Maliki tidak mengangkat tangan dan dibaca sebelum ruku. Nah, maka tiga imam mazhab ketika hendak bersujud disunahkan meletak kedua lutut dulu sebelum telapak tangan. Ya. Tapi kalau saya mengambil hadis yang itu pernah saya baca, hadis yang paling kuat itu adalah yang tangan kemudian baru lutut dulu. Kalau saya ngambil itu, saya mengikuti yang mengatakan yang kenapa itu gitu ya, karena bisa saya melihat kan tidak boleh seperti unta ya. Unta kan sebelum duduk itu ya, sebelum itu kan meletakkan lututnya dulu. Ya, lututnya dulu. Jadi maka berbeda pendapat akhirnya. Itu kan bukan unta tidak punya tangan, ya. Akhirnya berbeda dalam pembahasan itu. Unta kan nggak punya tangan, hanya punya kaki dua dan punya lutut. Maka unta itu kalau mau duduk diletakkan lututnya dulu. Ulama yang lain mengatakan karena itu adalah tangan, ya, disebut itu tangan oleh kan ada dua ya. Jadi dianggapnya itu tangan yang pembahasan hadis ya, tangan yang di belakang adalah kaki. Maka ulama berbeda pendapat di sini, Jadi mana yang didahulukan lutut atau kaki? Maka sebagian ulama lagi mengatakan boleh dua-duanya silakan, tapi jangan ditekuk kayak bunyi kayak ini, kayak unta gitu ya. Kan yang nggak boleh itu seperti unta ya. Ketika meletakkan lutut atau tangan yang lebih dulu, tapi kita seperti model unta. Ya, saya mengambil pendapat boleh dua-duanya asal tidak ditek gitu apa namanya diletakkan ditekuk keras gitu ya lututnya atau tangannya. Ya, tapi yang saya ambil adalah saya meletakkan tangan dulu sebelum lutut ya. Itu mungkin beda-beda pembahasan ya karena saya mendapatkan pembahasan dulu itu yang lebih sohinya gitu ya. Dari guru saya. Mungkin berbeda-beda ya Om ya. Ada yang mengatakan lutut dulu silahkan ya. Asalkan tidak ditekuk kencang kayak seperti unta. Yang pemaham menjadi pokok masalahnya itu kan jangan seperti unta itu ya. Ruku duduk ya. Kan langsung ditekuk kencang gitu ya ininya gitu ya, lututnya. Seperti itu ya. Jadi itu intinya ya. Nggak boleh ditekuk kencang gitu ya. Ditaruh di lantai dengan keras gitu ya, itu nggak boleh, harus pelan ya. Kemudian tumak nina yaitu rukun sholat yang terlupakan ya tadi ya, yaitu tadi ya imam mazhab sepakat mayoritasnya bahwasanya tumak nina itu adalah rukun sholat. Orang yang meninggalkan berarti dia meninggalkan rukun sholat. Kalau rukun sholat ditinggalkan berarti nggak sah. Ya kecuali mengikuti imam tadi Imam Hanafi ya, nggak perlu tumak nina juga nggak apa-apa gitu ya. Maka tumak nina kalau yang saya pahami adalah bagian dari rukun sholat. Jadi harus tenang dulu, diam sejenak selama 2 detik, yaitu selama kita membaca Subhana Rabbil Azim ya. Maksudnya itu sejenak ya, selama kita membaca itulah kira-kira waktunya gitu ya. Diamnya berkisar selama 1 kali tasbih. Nah, kemudian yaitu di mana di waktu apa saja, yaitu ketika waktu sujud, iktidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Itu waktu-waktu tumak nina. Berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak nggak langsung gitu ya, Nah, kemudian
Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu dia datang dan memberi salam pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Maka lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam kepada Nabi. Beliau tetap berkata seperti itu, ulangilah sholatmu, gitu ya, sampai 3 kali. Maka orang yang dikatakan oleh beliau, orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat terbaik dari itu. Makanya ajarilah aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dan sertailah tumak nina. Ini hadisnya hadis sahih ya. Maka tiga imam mengatakan itu hukumnya fardu, wajib ya tumak nina. Maka lalu bangkitlah dan beritidallah sambil berdiri, kemudian sujudlah, kemudian tumak ninahlah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumak ninah lagi. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumak ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Ini pesan Rasulullah terkait tumak ninah ya Jadi tumak ninah ini rukun yang terlupakan. Banyak orang yang lupa dengan rukun yang satu ini, tumak ninah. Tumak ninah, makanya kita nggak boleh buru-buru sholat tuh karena itu. Karena memang harus dengan tumak ninah. Tumak ninah itu rukun masalahnya gitu ya. Kalau nggak mengerjakan rukun, maka hukumnya menjadi nggak sah. Karena ini adalah rukun sholat ya. Kemudian kita lihat bacaan-bacaan dari hadis. Yang pertama itu yang dipakai oleh Imam Hanafi dan Hambal itu, beliau yang sering dibacanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini doa iftitah beliau ya. Kemudian doa iftitah yang lain dari Abu Hurairah. Yakni apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya ya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, ini ini sampai berantem dulu ya. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah pakai ini. Di sekolah-sekolah NU pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ternyata dua-duanya ada dalam hadis gitu. Mau baca yang mana juga silakan gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anaknya misalkan dulu ya, zaman dulu itu kan organisasi besar di Indonesia itu kan Muhammadiyah sama NU ya. Jadi mereka itu bacaan sholatnya berbeda ya. Yang satu baca ini Allahumma ba'id. Ya, padahal semuanya sama ya ya. Baca mau yang tadi ya, yang mau yang ini juga silahkan ya. Itu semuanya dalam hadis ada. Dalam hadis Bukhari ya. Kemudian Imam mazhab Syafi'i itu baca yang ini yang tadi ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa iftitah juga. Kemudian kalau yang tidak membaca doa iftitah siapa tadi? Imam Maliki ya. Beliau langsung baca Al-Fatihah. Nggak ada baca-baca doa iftitah. Jadi kalau sholat sunnah juga kalau misalkan waktunya mepet misalkan ya, nggak usah baca doa iftitah karena hukumnya sunnah ya. Langsung baca itu ya, Al-Fatihah. Ya, itu saking ini ya, supaya kita nggak ketinggalan sholat rawatib, sholat sunnah. Karena sakingnya sibuknya kita misalkan ya, nggak mau sholat rawatib, akhirnya nggak menjalani sholat sunnah akhirnya gitu ya. Padahal bisa dengan yang singkat-singkat ya. Nggak harus kita membaca yang panjang-panjangnya, nggak usah gitu ya. Maka kita memang harus tahu doa-doa yang lain selain yang pernah kita dapat dulu di sekolah dulu ya. Kalau saya dulu di sekolah kan dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiyya. Kan digabung ya. Padahal sebenarnya doa iftitah itu 2 doa iftitah yang berbeda, tapi boleh dibaca 2 ataupun 1. Nah, ini kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu dikatakan apa, membuka pintu langit. Jadi kalau pengen buka pintu langit, baca doa iftitah ini ya.
doa supaya pas kita sholat ya pintu langit terbuka ya. Ini hadisnya. Ya Allah itu nggak menyalahi janji ya, pasti. Ini adalah ilmu pasti ya, karena memang terdapat dalam wahyu, yaitu dalam hadis ya. Kemudian ketika kami sholat bersama Rasulullah, maka ada seorang lelaki yang berdoa iftitah. Lalu disebutkan doa itu ya tadi ya. Maka Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku heran, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kemudian Ibnu Umar pun berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau mengatakan demikian. Maka kalau mau pendek, terus membuka pintu langit, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ ya Om ya. Sampai situ ya. Kemudian doa iftitah yang bila dibaca malaikat memperebutkannya, 12 malaikat. Apa itu? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu ya. Itu doa iftitah yang lainnya. Sampai dikatakan malaikat pun berebut dengan orang itu yang sholat ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya, mereka saling berlomba untuk mengangkat doa orang itu yang lagi sholat. Itu doanya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita hafalkan semuanya ya, insya Allah ya. Jadi tahu ya mana doa-doa iftitah Rasulullah. Bukan hanya dari dulu itu wajah tu wajahiya lillazi aja ya, tapi atau Allahumma ba'id baini ya. Kalau dari sekolah Muhammadiyah gitu ya, itu diajarkan seperti itu. Jadi semuanya insya Allah mudah-mudahan bisa dihafalkan. Kemudian bacaan ruku Rasulullah ya, yaitu apa aja Subhana rabbiyal azim. Cukup itu satu bisa. Atau yang lain baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu juga bacaan ruku beliau. Yang ketiga, bacaan ruku beliau Subhana rabbiyal azim. Ya, Subhana rabbiyal azim. Ini sama ya. Dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali di sini. Kemudian yang keempat, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu juga. Silakan juga dibaca. Ustazah, suaranya hilang. Wal malakuti wal kibriya wal azamah ya. Jadi ini saya nggak hafal ini. Ada beberapa bacaan ruku beliau itu ya. Subhana rabbiyal azim, atau sekali doang ya, sekali aja bisa, atau 3 kali silakan, atau ditambahin wa bihamdihi. Itu ada semuanya dalam hadis. Jadi silakan umat. Kemudian bacaan i'tidal. Nah, Imam Mazhab berpendapat, jumhur ya ini ya. Jumhur Imam Mazhab berpendapat bacaan i'tidal itu Rabbana lakal hamdu, cuman itu aja. Rabbana lakal hamdu. Saya baca ini. Kalau saya baca ini ya, Rabbana lakal hamdu. Singkat ya. Barang siapa yang ucapannya tersebut bersesuai dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka yang kedua adalah yang dibaca oleh Imam Syafi'i, yaitu apa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Sami Allahu liman hamidah ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Ya. Wa mil'us sama wa mil'a. Saya udah lama nggak baca ini. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'us samawati masyita min syai'in ba'. Nah, ini ya. Ini dibaca oleh Imam Syafi'i. Mangga silakan yang dibaca. Kalau saya tadi ya yang jumhur Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Itu yang saya baca, Rabbana lakal hamdu. Yang kalau sesuai dengan bacaan kita dengan malaikat, maka malaikat pun mengampuni dosa. Memohonkan ya, sampai dikatakan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama tadi ya. Kalau saya baca Rabbana lakal hamd. Mangga ummahat yang baca yang lain, ada banyak redaksi hadisnya. Ada lagi Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan katsiran mubarakan fi. Itu juga ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Nabi bersabda, aku tadi melihat 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha
terlebih dahulu menulis amalan orang tersebut. 30 orang malaikat yang berlomba-lomba untuk menuliskan sholat orang ini. Yaitu dia yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Ya, saya pernah dulu ngajar di ngajar diniyah ya, di sekolah Islam gitu ya. Mereka itu ada orang-orang Arab ya. Dan mereka bacanya ini. Orang-orang Arab, keturunan Arab gitu ya. Mereka bacanya ini. Dan yang lain biasa ya, seperti yang lain. Rabbana lakal hamdu. Atau yang tadi ya, sebagaimana Imam Syafi'i tadi gitu ya. Kebanyakan itu ya di Indonesia. Tapi mereka ini yang tadi ya. Dan mereka beragam ya. Bacaannya beragam. Saya benarkan aja, maksudnya dalam artian, ya silahkan dengan bacaan yang selama itu terdapat dalam hadis. Saya sebutkan nih hadisnya ini. Ya, ini bacaan ini hadisnya gitu ya. Tinggal dijelaskan seperti itu. Mereka soalnya belajarnya berbeda-beda ya dari guru yang berbeda. Kemudian yang kelima itu Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd gitu ya. Itu juga boleh, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Sama, redaksinya agak berbeda dikit ya. Cuman itu adalah sama-sama dalam hadis sahih ya ya. Dari Imam Muslim. Kemudian ada lagi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sama lagi ya, mirip ya. Sama dengan yang lainnya. Nah, ini di hadis Bukhari dan Muslim. Itu doa iktidal ya. Silakan nanti dilihat hadisnya dalam itu ya, dalam ininya dalam modul ya. Sudah ada situ ya. Kemudian doa sujud Rasulullah. Subhana rabbiyal a'la, gitu aja boleh. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali boleh. Kemudian bacaan yang ketiga, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga dibaca dalam sujud Rasulullah. Nah, ini kemudian di hadis yang lain, Allahumma firli dzambi kullah dikkahu wa jillahu wa amalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu yang dibaca ketika sujud juga Makanya kalau mau baca dua subhana rabbiyal a'la sama doa sujud ini yang meminta ampun seluruh dosa gitu ya. Allahumma firli dzambi kullah. Ampunilah dosaku seluruhnya ya Allah gitu ya. Itu doa sujud Rasulullah juga. Jadi kalau ummahat mau baca 1 kali ini aja misalkan ya. Boleh tanpa ditambahin dengan subhana rabbiyal a'la, atau kalau mau dibaca duanya silahkan. Sebagaimana doa di antara 2 sujud nanti ya, kalau dibaca 2 silahkan juga digabung dengan Robbi Fili tadi misalkan. Atau dengan doa duduk di antara sujud yang lainnya itu silahkan, itu tidak menyalahi ya, itu diperbolehkan gitu Jangan sampai nanti kita merasa nggak boleh itu gitu ya, karena pernah saya dulu waktu itu dapatnya seperti itu, nggak boleh. Ketika saya mempelajari lagi, saya ini gitu ya, bertanya dengan orang yang memang udah ini gitu ya, ustadz yang ilmu hadis, saya tanya juga gitu ya, fikih juga saya tanyain gitu ya ya, ternyata tidak apa-apa. Ketika kita hanya membaca 1 aja gitu ya, atau 2 kita gabungkan, sebagaimana iftitah yang digabungkan oleh Imam Syafi'i tadi ya, beliau menggabungkan 2 silahkan gitu ya, nggak masalah. Kemudian ada lagi doanya yang lain, Subhanazil Jabaruti wal Malakuti, ini yang tadi ya. Nah ini doa sujud juga. Ya, ini silakan yang mau menghafalkan seluruhnya, insya Allah ini ya punya keutamaan yang berbeda-beda. Kemudian duduk di antara 2 sujud ini. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini yang dibaca oleh imam mazhab seluruhnya. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau kebalik-balik letaknya ya kalau dulu kan dapatnya Robbi fili warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu juga ada ya ya. Tapi saya belum nemu hadisnya.
Mungkin itu dari ulama mazhab Syafi'iyah. Kalau dalam hadis secara ini tekstualnya gitu ya, saya nemunya Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu diambil oleh seluruh imam mazhab. Saya cek di kitabnya beliau baca itu ya. Maka saya baca ini. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma firli, ampuni dosaku, warhamni, rahmati aku, sayangi aku, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Ya. Itu yang kedua. Yang kedua, Robbi firli. Boleh, Robbi firli. Mau sholat sunnah, waktunya mepet, baca Robbi firli, boleh. Kemudian, Robbi firli warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ini ya, hadis riwayat Ahmad. Wa'afini, wa'fu'ani itu nggak ada ya? Ditambahin wa'afini wa'fu'ani itu saya belum tahu dalilnya ya, maksudnya hadis secara tekstualnya gitu saya nggak nemu, cuman Robbi fili warhamni wajiburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini sampai di situ kemudian Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Nah beda lagi, jadi ada yang ini nggak ada wahdininya gitu ya, ini nggak ada apa wajiburninya, ini ada, atau yang lainnya gitu ya, di sini ada, sini nggak ada gitu ya, itu konteksnya berbeda-beda, hadisnya yang berbeda gitu ya. Kemudian Robbi firli warhamni wajiburni warzuqni warfa'ni. Nah ini ada warfa'ni di hadis Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Beda lagi ya. Coba Ummahat coba di situ kan ada ya, berbeda bentuk ininya, lafaznya. Kemudian Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini hadis riwayat Hakim. Semuanya dalam hadis ada, silakan Ummahat lihat ya. Kemudian bacaan tahiyat Rasulullah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berbeda. Kalau Ibnu Abbas beliau mengambil ini, diambil dari Imam dan diambil oleh Imam Syafi'i dan Hambali. Ya waktu tahiyat beliau, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud dia dipilih oleh Imam Hanafi. Beliau baca apa? At-tahiyatu lillah wa sholatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu doa yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah. Kemudian sahabat Rasulullah Ibnu Umar, dan ini diambil oleh Imam Maliki. Beliau mengambil apa bacaannya? At-tahiyatu lillah, as-shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu beda-beda tipis ya, ya. Kalau saya tadi yang pertama, yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, yang seperti biasa ya. Yang seperti biasa yang kita baca. Yang di Indonesia ya. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam, yaitu ada ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Nah, ini ada sebelum salam kita baca ini. Sebelum di akhir tahiyat kemudian kita baca ini. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, habis ini adalah pembahasan sholat sunnah, cuman waktunya mungkin disambung ya. Waktunya nggak cukup ya, Ada yang mau kita diskusikan, Ummahat? Dengan mungkin kok beda penjelasan Ummahat yang atau dengan yang pernah kita ini gitu ya, pelajari dulu. Silakan Ummahat, ada yang mau diskusikan? Ya, Ustazah. Saya ingin bertanya, yaitu yang bacaan doa minta ampun itu yang Allahumma firli dzambikulah dzikohu wajilah wa awalahu wa akhirah wa alaniyatan sirah, itu ada yang mengatakan setiap kita sujud itu. Sujud.
Iya, atau di akhir ini, di akhir berarti di rokat yang keempat. Jadi ada yang mengatakan setiap Ya. sujud, tapi pendapat yang sahih itu di setiap sujud atau di akhir sujud, Ustazah. Gitu. Iya. Nah, ini kemarin juga di grup yang sebelah juga sama pertanyaannya, tapi cuman yang di sebelah itu beliau menanyakan apakah itu digabung bacanya dengan doa sujud yang lain gitu ya. Maka jawabannya memang yang saya pahami dan saya pelajari itu boleh dibaca dua, Subhana rabbiyal a'la dengan doa sujud yang itu. Apa tadi meminta mohon ampun seluruh. Dikahu wajillahu itu. Jadi doa yang itu ada kata ulama ada sebagian ya mengatakan doa di akhir sujud, di akhir rakaat. Tapi ternyata itu yang saya pahami dan saya pelajari itu di setiap ruku, di setiap sujud. Tapi tidak harus dibaca itu gitu loh. Jadi boleh kadang kita baca di di sujud pertama nih misalkan, atau di sujud kedua, atau di sujud ketiga dan keempat misalkan ya. Itu boleh dimanapun kita baca. Tapi tidak wajib, tidak harus gitu ya di seluruh rakaat di seluruh sholat kita baca doa itu, enggak ya. Jadi memang itu adalah sujud Rasulullah gitu ya, yang memang itu dibaca ketika setiap sujud. Kalau bisa di setiap sujud dibaca dua dengan doa sujud yang lain, atau doa itu saja itu diperbolehkan. Wallahu alam gitu. Jadi kan ada ya yang katakan di akhir sujud, di akhir rakaat terakhir gitu ya. Ternyata enggak, karena doa sujud itu berlaku di sujud di semuanya. Seperti itu. Itu yang saya pahami dan saya pelajari. Jadi enggak harus di rakaat terakhir. Gimana, Ya baik Ustazah, terima kasih. Iya. Ya, jadi dulu saya juga memahami gitu, hanya di akhir rakaat, di akhir sholat, di akhir rakaat terakhir gitu ya. Tapi ternyata pas saya ini gitu ya tanya, saya pelajari lagi gitu ya. Ternyata ini adalah sujud Rasulullah yang dibaca ketika saat semua sujud. Tapi nggak harus kita baca itu gitu maksudnya. Nggak harus dibaca setiap hari gitu ya, atau setiap kita sholat gitu ya. Mungkin hanya di sholat subuh misalkan kita baca gitu ya. Itu nggak masalah, nggak sampai hukumnya kita nggak baca akhirnya berdosa, enggak gitu ya. Atau kita membacanya di sujud yang beragam ya, sujud pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu silahkan diperbolehkan. Ustazah, itu kalau Ya. bacaannya kita baca untuk setiap selesai sholat atau dibaca pada doa-doa kita setelah apa ya majelis, atau doa-doa kita nggak harus pada saat sujud, nggak apa-apa ya Ustazah? Oh boleh mangga silakan kalau dibaca di lain apa namanya nggak saat sujud misalkan ya, kita Ya. baca di doa tempat kita pas majelis misalkan ya, silakan. Sebagaimana yang doa itu ya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina wasik itu ya. Itu kan doa penutup majelis Rasulullah gitu ya. Tapi itu boleh dibaca kapanpun. Ya, karena melihat keutamaan doanya gitu ya. Nggak harus pada majelis ilmu gitu ya. Doa kafaratul majelis selain subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha, selain itu ya. Selain doa yang lain gitu ya, itu boleh dibaca kapanpun gitu ya. Selama itu doa-doa Rasulullah yang mangga Atau baca ihdinas siratal mustaqim, doa kita ya. Ya, itu diambil dari apa namanya? Al-Fatihah gitu ya. Ya, apa namanya? Yang diambil dari doa-doa Al-Qur'an silahkan. Ya. Atau doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an juga nggak masalah kapanpun dibaca itu. Ada lagi Ummahat? Wallahu alam ya. Jadi pembahasan kita memang kok berbeda ya gitu ya. Dengan apa yang saya pahami dulu sama Saya dulu saya pahami juga berbeda. Maka kemudian saya belajar lagi gitu ya. Dan saya lihat penjelasannya gitu ya dalam hadis, dalam fikih juga gitu ya. Itu ternyata banyak doa-doa sujud Rasulullah, iftitah Rasulullah, ruku Rasulullah itu banyak. Kita boleh kapanpun maka yang seperti apapun mangga silakan gitu ya. Nggak harus mengikuti aku bermazhab Syafi'i maka aku baca ini. Nah makanya mazhab itu adalah untuk orang-orang awam. Dalam artian orang yang masih buta gitu ya. Dalam artian nggak tahu hadis ini, nggak tahu itu misalkan ya ya.
maka dia mengikuti mazhab ini misalkan ya silakan karena untuk memudahkannya beribadah misalkan. Maka itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Tapi kalau untuk membaca yang lain kayak tadi ya, Robbi Fili ya, pas doa di antara dua sujud silakan. Ya, atau Subhana Rabbiyal A'la aja ketika sholat silahkan juga karena yang wajib itu hanya satu kali. Selebihnya adalah hukumnya sunnah. Jadi kita nggak ada alasan lagi kalau nggak sholat witir atau apa ya, sholat sunnah rawatib lah ya, rawatib yang 12 rakaat itu dawamkan, insya Allah akan dibangunkan oleh Allah surga ya nanti insya Allah, rumah di surga ya, rumah di surga insya Allah. Jadi utamanya luar biasa ya. Sholat rawatib itu bahkan dikatakan lebih utama daripada sholat tahajud ya. Ada sebagian ulama ya, sebagian ulama mengatakan lebih utama dari sholat tahajud karena dia menyempurnakan yang fardu. Ya, mungkin nanti pembahasan sholat sunnah nggak cukup waktunya, kita ganti di hari yang lain umumnya insya Allah. Mungkin sampai di sini pembahasan sholat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau misalkan ada yang selama ini ternyata ada yang bolong, ada yang keliru pemahaman kita terhadap sholat Nabi ya, sifat sholat Nabi ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi buat kita ya memperbaiki diri. Ya, termasuk saya pribadi, saya pribadi sendiri ya, yang pertama kali, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah kita menuju Allah ya, kalau Allah lebih ridho lagi gitu ya Om ya. Mungkin kita, sampai di situ kita cukupkan dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin umahat ya. Sama Jazakumullahu khair. Salam. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fiik. Jazaa.